Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kurnia dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Tunjung Tamarin Rahmadani dengan NIM 14014192239 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Novita Ningtyas, NIM 14014192251. Nama saya Khairunisa dengan NIM 44014190338. Perkenalkan, nama saya Nova Ardana Setiawan, NIM 520241938. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai yang pertama, yaitu urgensi bimbingan dan konseling. Yang kedua, kedudukan bimbingan dan konseling dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, wilayah atau bidang utama bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan proses pendidikan formal di sekolah, serta yang keempat, yaitu keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Baiklah, sebelum kita mulai membahas topik yang pertama, kita sedikit membahas kembali mengenai apa sih bimbingan dan konseling itu. Jadi, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau konseli agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal dengan cara memahami diri, memahami lingkungan, dan mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Sedangkan konseling merupakan hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, yaitu konseli dan konselor, di mana konselor dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya menyediakan situasi belajar bagi konseli. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan topik yang pertama mengenai urgensi bimbingan dan konseling. Dasar penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak pada ada tidaknya landasan hukum atau aturan dari atas. Namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan mencapai tugas-tugas perkembangannya, baik secara fisik, psikis, intelektual, sosial, maupun moral spiritual. Konseli sebagai seorang individu sedang mengalami perkembangan untuk mencapai kematangan dan kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, mereka memerlukan bimbingan. Hal ini karena mereka masih kurang dalam pemahaman mengenai diri mereka sendiri dan lingkungannya, serta mereka masih kurang berpengalaman untuk menentukan arah kehidupan. Perkembangan konseli tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan. Iklim lingkungan yang kurang baik seperti maraknya tayangan pornografi di televisi maupun VCD, penyalahgunaan alat kontrasepsi, minuman keras, dan obat-obatan terlarang yang tidak terkontrol, ketidakharmonisan keluarga, serta dekadensi moral orang dewasa sangat mempengaruhi pola perilaku konseli yang cenderung menyimpang dari kaidah-kaidah norma yang berlaku, seperti melanggar tata tertib sekolah, tawuran, meminum minuman keras, menjadi pecandu narkoba, menjadi pelaku tindak kriminal, dan melakukan pergaulan bebas. Upaya menangkal dan mencegah perilaku-perilaku buruk tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh konseli serta memberikan fasilitas secara sistematik dan terprogram untuk mencapai standar kemandirian. Nah, hal itulah yang menjadi pentingnya diselenggarakannya bimbingan dan konseling. Baik teman-teman, selanjutnya kedudukan bimbingan dan konseling dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kedudukan bimbingan dan konseling terdapat banyak pandangan. Salah satunya memandang konseling sebagai teknik bimbingan. Dengan kata lain, konseling berada dalam bimbingan.
Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bimbingan memusatkan diri pada pencegahan yang dihadapi individu. Bimbingan bersifat preventif, sedangkan konseling bersifat kuratif. Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya masalah atau hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Preventif ini bersifat ringan, sedangkan kuratif adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan layanan bantuan atau pemecahan masalah kepada siswa yang mengalami masalah atau sudah bermasalah agar dapat memecahkan masalahnya. Nah, kuratif ini bersifat masalahnya itu lebih berat daripada preventif. Dengan demikian, bimbingan dan konseling memiliki objek garapan yang sama, yaitu problem atau masalah. Sedangkan perbedaannya terletak pada perhatian dan perlakuan terhadap masalah tersebut. Berikutnya tentang 3 pandangan tentang hubungan bimbingan konseling menurut Muhammad Surya. Pandangan yang pertama yaitu kedua istilah itu identik atau sama saja. Tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya, yaitu antara bimbingan dan konseling tidak ada bedanya. Lalu pandangan yang kedua, bimbingan dan konseling merupakan dua istilah yang berbeda, baik dasar-dasar maupun cara kerjanya. Bimbingan dianggap sama dengan pendidikan, sedangkan konseling dianggap sama seperti psikoterapi. Selanjutnya, pandangan yang ketiga, yaitu bimbingan merupakan kegiatan terpadu yang tidak terpisah satu sama lain dengan konseling. Bimbingan selalu beriringan dengan kegiatan konseling. Berikutnya mengenai persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Persamaannya yaitu dilihat dari tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sama-sama berusaha untuk memandirikan individu atau siswa dalam konteks sekolah. Kemudian, bimbingan dan konseling sama-sama diterapkan di dalam program persekolahan, mulai dari SD, SMP, maupun SMA. Selanjutnya, persamaan bimbingan dan konseling yaitu sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Nah, di balik persamaan tadi, ternyata bimbingan dan konseling juga memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu, yang pertama, bimbingan merupakan usaha pemberian informasi dan kegiatan pengumpulan data tentang siswa. Sedangkan konseling merupakan bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara konselor atau bisa disebut guru BK di sekolah dan juga siswa. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling jika dilihat dari segi tenaga kerjanya. Bimbingan itu dapat dilakukan oleh siapa saja, bisa dari guru, wali kelas, kepala sekolah, orang tua yang diundang ke sekolah, ataupun orang dewasa lainnya. Sedangkan konseling, tenaga kerjanya lebih dikhususkan kepada orang-orang tertentu seperti guru BK yang menangani kasus-kasus individu atau siswa yang bermasalah atau yang memerlukan bantuan dari guru BK atau konselor yang berada di sekolah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wilayah atau bidang utama bimbingan dan konseling dalam proses penyelenggaraan pendidikan formal di sekolah. Jadi secara formal kedudukan bimbingan dan konseling itu ada dalam sistem pendidikan di Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui bimbingan dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 untuk SD dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 untuk SMP dan SMA tahun 1990 Bab 10 Pasal 25 Ayat 1 yang menyatakan bimbingan adalah bantuan peserta didik untuk memahami diri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Bimbingan dilaksanakan oleh guru pembimbing. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,
dan konselor, widyaswara, pamong belajar, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi terdapat kesejajaran antara posisi layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan dengan layanan manajemen pendidikan serta layanan pembelajaran yang dibingkai oleh kurikulum khusus sistem persekolahan sebagai bentuk kelembagaan dalam jalur pendidikan formal. Wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan itu menjadi tanggung jawab seorang konselor. Jadi ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling itu dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap sebuah pengajaran. Misalnya, siswa itu dapat mencapai prestasi belajar yang optimal apabila terbebas dari masalah-masalah yang dapat mengganggu proses belajarnya. Pembebasan masalah tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Materi layanan bimbingan dan konseling tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru untuk penyesuaian pengajaran dan individualitas siswa. Kemudian yang poin kedua yaitu pelayanan bimbingan dan konseling juga memberikan sumbangan dalam manajemen dan supervisi. Misalnya, berkaitan dengan penyusunan kurikulum, pengembangan program-program belajar, pengambilan belajar yang tepat dalam rangka penyusunan iklim sekolah yang benar-benar menunjang bagi pemenuhan kebutuhan dan perkembangan siswa. Begitu pula sebaliknya, poin yang ketiga yaitu bidang pengajaran, manajemen, dan supervisi tadi itu memberikan sumbangan besar bagi pelayanan bimbingan dan konseling. Jika ketiganya itu berjalan dengan baik, maka akan mencegah timbulnya masalah pada siswa, juga sebagai wahana pengentasan masalah-masalah untuk siswa sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nova Ardana, silakan. Selanjutnya yaitu keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Konselor memiliki fungsi untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Sedangkan guru hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Dalam hubungan fungsional kemitraan antara konselor dengan guru, antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan rujukan, seperti masalah-masalah perkembangan strategik yang dihadapi guru pada saat pembelajaran dirujuk kepada konselor untuk penanganannya. Demikian pula, masalah-masalah peserta didik yang ditangani oleh konselor terkait dengan proses pembelajaran bidang studi dirujuk kepada guru untuk menindaklanjutinya. Berikut merupakan keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Dimensi yang pertama yaitu wilayah gerak. Untuk wilayah gerak memiliki persamaan antara guru dan konselor, yaitu sistem pendidikan formal. Untuk dimensi selanjutnya yaitu tujuan umum. Untuk tujuan umum ini, guru dan konselor juga memiliki persamaan, yaitu pencapaian tujuan pendidikan nasional. Untuk yang ketiga yaitu konteks tugas. Untuk konteks tugas guru, yaitu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dengan skenario guru murid. Untuk konselor, pelayanan yang memandirikan dengan skenario konseling konselor. Untuk konteks tugas ini terbagi menjadi 2, yaitu fokus kegiatan dan hubungan kerja. Untuk fokus kegiatan sendiri, untuk guru ini pengembangan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalahnya. Untuk fokus kegiatan konselor, yaitu pengembangan potensi diri bidang pribadi sosial, belajar karir, dan masalah-masalahnya. Yang kedua yaitu hubungan kerja. Untuk hubungan kerja dari guru, yaitu alih tangan atau referral. Untuk konselor, alih tangan juga atau referral. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat atau tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.